Selamat datang dan silahkan duduk anak muda. Kali ini kakek akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu shinobi paling legendaris yang ada di anime Naruto. Yang namanya bahkan menggema tidak hanya di dalam animenya tetapi juga di seluruh dunia kita saat ini coy. Oke, tidak usah makan bekicot alias bacot, mari kita mulai coy. Jadi pada tanggal 9 Juni, tahunnya gua nggak tahu, lahirlah seorang anak dari sebuah pasangan klan Uchiha yang bernama Mikoto Uchiha dan Fugaku Uchiha. Anak ini diberi nama Itachi Uchiha. Nah, singkat cerita di saat Itachi berusia di kisaran 4-5 tahun, Itachi diajak oleh ayahnya untuk melihat perang dunia shinobi ketiga coy. Lu bayangin masih bocil udah disuruh lihat orang perang sampai mati, Pak. Agak ekstrim memang ini didikannya Fugaku. Nah, di saat perang sudah mulai mereda karena banyak shinobi yang tewas, Itachi melihat jika ada shinobi dari Wagakure yang masih hidup dan meminta air ke Itachi. Udah jelas dikasih dong sama Itachi. Tapi ketika ninja Iwagakure ini ingin berterima kasih ke Itachi, tiba-tiba ninja Iwagakure ini menyerang Itachi karena ia melihat ada peralatan ninja di pahanya Itachi sehingga ia menganggap bahwa Itachi adalah musuh. Tapi karena Itachi ini anak yang mungkin hanya lahir 100 tahun sekali, alias jenius sejak lahir, jadi badannya Itachi refleks menebas ninja Iwagakure tersebut hingga tewas coy. Nah, dari sinilah Itachi mulai bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia ini. Perasaan gue bantu dia dah, kok dia malah mau bunuh gua ya? Di sini Itachi bener-bener bingung, Mbak. Kemudian Fugaku menjawab kebingungan Itachi dengan mengatakan bahwa ini adalah hal yang wajar terjadi di perang antar negara. Jadi ketika shinobi negara lain mengetahui jika kita bukan berasal dari negaranya, maka shinobi tersebut tidak akan ragu untuk membunuhnya di medan perang. Nah, setelah tahu hal ini dan melihat secara langsung seperti apa medan perang, Itachi jadi tambah bingung coy. Bukannya kita sama-sama manusia ya? Mulai dari sinilah Itachi mulai menanyakan banyak hal terkait dunia ini, Pak. Bayangin coy, umur 5 tahun udah kayak filsuf. Nah, setelah perang dunia shinobi ketiga berakhir dan desa kembali damai, Itachi ikut dengan ayahnya ke pemakaman para korban dari PDS ketiga ini coy. Nah, disinilah Itachi melihat ada orang aneh yang ikut ke pemakaman tapi dia hanya berdiri sendirian sembari berkata, tidak ada gunanya berduka pada orang yang telah mati. Kalau ada makna dari sebuah kematian, itu adalah kematian tersebut. Kata-katanya emang Orochimaru banget coy. Mendengar hal ini lantas Itachi nanya ke Orochimaru, lah terus makna kehidupan apa dong bang? Terus Orochimaru menjawab, tidak ada, tapi ada makna dari kehidupan yang abadi. Terus Orochimaru pergi meninggalkan Itachi coy. Emang dari dulu manusia yang jenis kelaminnya kurang jelas ini sudah terobsesi dengan keabadian coy. Nah, setelah pulang dari upacara penghormatan di pemakaman, tiba-tiba Itachi pergi ke seberang jurang untuk terjun bebas, Pak. Nyari perkara emang ini Itachi coy. Itachi melakukan hal ini karena omongan Orochimaru yang tadi mengatakan bahwa hidup tidak memiliki makna. Jadi Itachi berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena buat apa gue hidup kalau nggak ada maknanya. Tapi ketika Itachi melancarkan aksi ekstrimnya ini yang sebaiknya tidak ditiru di rumah, ya kalau ditiru di rumah juga kayaknya nggak bisa sih. Emang rumah lu ada tebingnya coy. Kalau jatuh dari atas genteng doang mah paling cuma patah tulang, Mbak. Oke, cukup malah ngelantur. Nah, di saat sedang terjun bebas, tiba-tiba Itachi berusaha menyelamatkan dirinya dengan menancapkan kunai ke pinggiran tebing agar dia bisa mendarat dengan selamat. Nah, dari sinilah Itachi sadar bahwa jika memang benar kehidupan tidak memiliki sebuah makna, tapi Itachi yakin tidak ada orang yang ingin mati dan meninggalkan dunia ini. Jujur gue juga masih bertanya-tanya makna hidup gue apa coy. Nah, di sinilah Itachi mulai akrab dengan gagak-gagak yang sebenarnya mau makan Itachi kalau Itachi beneran mati. Ya, gagak kan burung pemakan bangkai ya. Tapi karena Itachi nggak jadi mati, jadi gagaknya malah berteman dengan Itachi coy. Jadi kenapa genjutsunya Itachi sering ada gagak yang muncul? Ya mungkin karena ini coy. Nah, di sinilah muncul satu pertanyaan lagi yang ada di benaknya Itachi, yaitu sebenarnya kehidupan itu apa sih? Nah, di saat Itachi bertemu dengan ibunya saat keluar dari rumah sakit, Itachi nanya ke ibunya, ibu sakit? Terus Mikoto menjawab, enggak, sebenarnya bentar lagi kamu bakal punya adik. Kaget dong Itachi. Terus di saat Mikoto memeluk Itachi, Itachi mengatakan bahwa ia menginginkan adik laki-laki. Dan di saat itu pas banget turun salju, Pak. Yang berarti ini musim dingin. Nah, kemungkinan adiknya Itachi akan lahir itu katanya di musim panas coy. Dan benar aja di tanggal 23 Juli yang dimana kalau di Jepang itu lagi musim panas, lahirlah anak laki-laki kedua dari Fugaku dan Mikoto yang akan mereka beri nama Sasuke, sama seperti nama ayah dari Hokage ketiga, dengan harapan bahwa Sasuke akan menjadi shinobi yang hebat sama seperti ayahnya Hiruzen. Tapi kenyataannya ya lu tahu sendiri lah, malah mau ngancurin desa coy. Nah, di saat kelahiran Sasuke inilah Itachi sadar satu hal lagi bahwa selalu ada kehidupan yang baru dan dulu dia juga bagian dari kehidupan yang baru tersebut. Nah, dari sinilah kegalauan Itachi makin menjadi-jadi, Pak. Bahkan ketika Itachi diajak main oleh Izumi alias tetangganya Itachi di kediaman klan Uchiha, Itachi nyuekin Izumi sembari merenungkan tentang kehidupan dan kematian. Bahkan Itachi sampai dilempari batu sama anak-anak cowok karena dianggap sombong. Tapi karena ini King Itachi, jadi Itachi bisa membalikkan keadaan dengan sekali serang coy. Dari sinilah anak-anak yang berusaha membuli Itachi sadar kalau mereka beda level dengan Itachi. Nah, di saat Itachi pulang ke rumahnya, di saat sedang makan malam, Itachi ngegosip dengan Mikoto kalau katanya Hokage keempat bakal punya anak. Dan Mikoto menjawab, ya kira-kira kayak apa ya anaknya? Udah cepet-cepet makanya ibu mau pergi. Kamu jaga Sasuke dulu ya, soalnya bapak lagi dinas malam. Oke, kata Itachi.
Nah, di malam saat Mikoto dan Fugaku sedang pergi keluar dan Itachi disuruh untuk menjaga Sasuke, tanpa mereka tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan seluruh cerita dari hidup mereka. Yap, bener banget. Pria bertopeng yang mengaku sebagai Madara ini tiba-tiba mensummon Kyuubi tepat di pusat desa Konoha, yang mengakibatkan Konoha hancur serta warganya banyak yang tewas. Nah, di saat malam kejadian ini, Itachi berusaha untuk tetap tenang sembari menuju ke tempat untuk evakuasi. Nah, di saat Itachi sedang menuju ke tempat evakuasi, Itachi melihat Izumi yang sedang menangis karena terpisah dari kedua orang tuanya. Udah jelas ditolongin dong sama Itachi. Mana timingnya pas banget lagi bangunannya tiba-tiba hancur. Emang orang jenius itu tidak luput dari kehokian coy. Dan akhirnya Itachi dan Izumi pun sampai di tempat evakuasi yang terletak di bawah patung kepala Hokage coy. Nah, setelah Kyuubi berhasil disegel di badan anak berambut kuning ini dan upacara pemakaman korban dari peristiwa lepasnya Kyuubi ini diselenggarakan, di sini Itachi sadar akan satu hal lagi pak, yaitu kehidupan berarti kelahiran dan kehidupan juga berarti kematian. Nah, di saat Itachi sedang bengong melihat pembangunan ulang desa sembari menggendong Sasuke, tiba-tiba Izumi datang menghampiri Itachi untuk mengucapkan terima kasih ke Itachi karena telah menyelamatkannya di malam itu. Nah, saat Izumi melihat Sasuke, Izumi nanya ke Itachi, ini adek cewek kamu? Bukan, ini cowok anjing. Ya, nggak ada kata anjingnya sih. Oh, hehehe. Aku boleh gendong nggak? Nggak boleh, kata Itachi. Kenapa? Nanti dia nangis. Enggak. Dan benar aja pas Izumi mau ngegendong Sasuke, tiba-tiba Sasuke-nya nangis coy. Emang yang bisa ngeluluin hatinya Sasuke ini cuma Itachi sama Naruto, pak. Sisanya Sasuke nggak peduli. Kalau Sakura mah cuma formalitasnya Sasuke doang biar nggak disangka nggak normal coy. Oh iya, BTW karena ini kisah hidupnya Itachi, jadi gua nggak bakal bahas secara detail apa yang terjadi dengan klan Uchiha dan Konoha, pak. Tapi gua bakal bahas garis besarnya doang, coy. Nah, setelah Kyuubi lepas dan mengamuk di desa Konoha, rapat dengan para petinggi klan bangsawan pun diadakan untuk menentukan lokasi baru dari kediaman klan mereka. Dan di rapat ini diputuskan jika kediaman klan Uchiha akan ditempatkan di pojok desa Konoha. Nah, setelah rapat ini selesai dan Fugaku menyampaikan keputusan ini ke seluruh anggota klan Uchiha, ternyata Itachi menunggu Fugaku di luar tempat rapat, coy. Karena Itachi ingin diajari teknik yang diwariskan turun-temurun ke klan Uchiha alias Katon Gokakyu no Jutsu. Nah, saat Fugaku mempraktekkan Katon Gokakyu no Jutsu agar Itachi bisa mengamati dan menirunya, ternyata setelah melihatnya sekali, Itachi langsung bisa menguasainya, coy. Ya, nggak heran lah, coy. Anak kesayangannya Masashi Kishimoto. Nah, beberapa bulan setelah Itachi menguasai Katon, akhirnya Itachi berumur 6 tahun yang berarti Itachi sudah bisa masuk ke Akademi Ninja. BTW ini kok mirip Teuchi Kang Ramen ya? Mana dia berdiri di sampingnya Fugaku ya kan? Apa jangan-jangan selama ini Teuchi merem karena matanya Sharingan, Pak? Ya itu teori goblok sih. Nah, saat berada di Akademi Ninja, Itachi ini bisa dibilang murid yang sempurna, Pak. Karena hampir semua mata pelajaran dia bisa semua, yang mengakibatkan sudah jelas dia digemari oleh para wanita, coy. Kakak sama adek sama-sama populer, coy. Nah, karena Itachi menganggap kalau hal yang diajari di Akademi Ninja itu terlalu mudah, jadi setelah pulang sekolah Itachi masih minta diajari jutsu ke Fugaku. Nah, karena semakin hari kepopuleran Itachi semakin naik, jadi sudah pasti ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kepopuleran Itachi, coy. Ya, semakin tinggi pohonnya semakin kencang anginnya, Pak. Nah, karena sudah muak dengan Itachi, akhirnya geng yang tidak suka dengan Itachi berencana untuk melabrak Itachi. Ini pasti mereka gedenya jadi anggota organisasi-organisasi yang gak jelas itu, coy. Maaf, takut diparani gue. Nah, tapi ketika mereka mau melabrak Itachi, tanpa sengaja mereka menabrak kakak kelas yang badannya lebih gede dari mereka. Udah jelas takut dong mereka. Nah, di saat kejadian ini sedang berlangsung, pas banget Itachi lewat karena dia mau balik ke kelas, Pak. Nah, karena takut, jadi geng pengecut ini refleks bersembunyi di belakangnya Itachi. Yang awalnya mau ngebully malah jadi minta tolong, coy. Nah, melihat mereka meminta bantuan ke Itachi, Itachi refleks menantang kakak kelas yang berusaha mengajar geng pengecut ini, coy. Udah jelas nggak terima dong si gendut ini. Apa-apaan nih maksudnya? Dan dia langsung ingin memukul Itachi, coy. Tapi sekali lagi karena ini King Itachi, jadi Itachi bisa membalikkan keadaan dengan sekali serang, coy. Bayangin Itachi yang badannya jauh lebih kecil bisa ngangkat ini bocah gendut, coy. Dan akhirnya Itachi menang dan menyuruh orang-orang yang melihat kejadian ini untuk membawa anak gendut ini ke UKS. Nah, dari sinilah geng pengecut yang awalnya mau ngebully Itachi tiba-tiba berubah jadi geng bawahannya Itachi, coy. Dan mereka memanggil Itachi dengan sebutan Mas Itachi. Sopan banget, coy. Dan dari sinilah Itachi jadi punya pengikut setia, coy. Nah, beberapa hari setelah Itachi mengalahkan kakak kelas gendut dan Itachi memiliki pengikut, tiba-tiba suatu hari kakak kelas gendut yang dikalahkan Itachi ini datang ke Itachi untuk balas dendam, coy, dengan membawa teman-temannya. Nah, disinilah terjadi bentrokan antara Itachi and the gang melawan kakak kelas gendut ini, Pak. Tapi di bentrokan ini Itachi hanya berusaha untuk menghindar, coy. Sampai akhirnya dia ketangkap dan berhasil terpukul oleh si gendut ini, Pak. Tapi saat Itachi berhasil dipukul, tiba-tiba Itachi menghilang karena ternyata selama ini orang yang dilawan si gendut and the gang ini cuma Kage Bunshinya Itachi, coy. Sementara
Sementara Itachi yang asli sedang latihan shuriken di hutan. Lu bayangin umur 6 tahun udah bisa Kage Bunshin, Wak. Nah, pas banget ketika kejadian ini berlangsung, para guru-guru datang dan melihat kejadian hilangnya Itachi, coy. Udah jelas pada bingung dong. Loh, ini Itachi kemana? Bentar. Bunshin? Bukan. Kage Bunshin ya? Anjir, umur 6 tahun udah bisa Kage Bunshin. Nah, ketika Kage Bunshinnya udah hilang dan ingatan dari Kage Bunshin tersebut masuk ke ingatannya Itachi yang asli, Itachi yang lagi latihan shuriken bareng mama siswi di hutan sadar dan akhirnya dia kembali ke Akademi Ninja. Ingat, hanya orang jenius yang boleh bolos sekolah, coy. Nah, sebelum pergi, Itachi nanya ke siswi, kenapa ya hidup ini harus ada perang? Dan siswi menjawab, tahu, tapi kalau bisa sih gue bakal ngehentiin perang ya, kata siswi. Dan Itachi juga menjawab, aku juga. Nah, setelah kejadian Kage Bunshin ini, akhirnya guru yang tadi melihat kejadian tersebut melaporkan hal ini ke Hiruzen. Ya, karena Kage Bunshin itu termasuk jutsu terlarang, coy. Cuma orang-orang tertentu doang yang bisa. Dan keesokan harinya, Itachi dinyatakan lulus, coy. Karena syarat lulus Akademi Ninja itu bisa menguasai Bunshin, coy. Sedangkan Itachi udah bisa Kage Bunshin. Ya udah auto lulus lah, coy. BTW ini Itachi lulus di tahun pertamanya, coy. Yang berarti Itachi lulus menjadi genin di usia 7 tahun. Oh ya, BTW ini semua datanya gue dapetin dari official databook ketiga Naruto, coy. Jadi lu bisa percaya lah, coy. Nah, karena sekarang Itachi sudah menjadi genin, udah pasti dia masuk ke tim 3 orang dong. Nah, beda dengan Sasuke yang masuk tim 7, Itachi masuk ke tim 2 yang beranggotakan Tenma Izumo, Shinko Inari, dan Uchiha Itachi yang dipimpin oleh satu orang jonin yang bernama Yuki Minazuki. Nah, karena Itachi ini anggota termuda di tim 2, gua nggak tahu ya umurnya Tenma sama Inari berapa. Mungkin di kisaran 12 tahun kali ya. Soalnya standar normal lulus Akademi Ninja itu di kisaran umur segitu, coy. Kalau Itachi kan anomali ya. Nah, di saat waktu luangnya saat menjadi genin, Itachi pergi jalan-jalan dengan Fugaku sembari membicarakan nasib dari klan Uchiha. Nah, saat Itachi dan Fugaku ingin membeli kue dango, ternyata pas sampai dangonya udah habis, Pak. Karena ternyata dango terakhirnya udah dibeli sama Izumi. Nah, disinilah Itachi diajak Izumi untuk duduk di tepi danau, coy. Cie Itachi. Tapi gua saranin jangan terlalu berharap sama kisah cintanya Itachi, coy. Karena ya gitulah. Nah, sesampainya Itachi dan Izumi di tepi danau, Izumi meminta maaf ke Itachi karena dia merasa telah mengganggu waktunya Itachi dengan ayahnya. Ditambah lagi Izumi juga merasa bersalah karena dia tidak bisa memberikan apa-apa ke Itachi di saat Itachi lulus dari Akademi Ninja. Bahkan Izumi tidak mengucapkan selamat ke Itachi. Tapi ya Itachi mana peduli, coy. Dan akhirnya sebagai permintaan maaf ke Itachi, Izumi ingin memberikan Itachi kue dango yang baru saja dia beli. Nah, walaupun di databook ketiga Naruto dituliskan jika makanan kesukaan Itachi adalah rice ball atau biasa di Jepang disebutnya onigiri, tapi ternyata di animenya Itachi diperlihatkan suka makanan yang manis-manis, Pak. Terutama kayak kue dango ini. Nah, di saat Izumi menawarkannya ke Itachi, di saat Itachi sedang memproses tawarannya Izumi di otaknya, Izumi malah mengira jika orang jenius kayak Itachi tidak suka makanan yang manis-manis, coy. Kayaknya ini pola pikirnya Izumi rada kebalik deh. Karena setahu gua rata-rata orang yang suka mikir itu pasti suka sama makanan yang manis-manis, coy. Karena menurut penelitian, makanan manis dapat memberikan energi untuk otak, meningkatkan konsentrasi dan memori. Bentar. Malah jadi kayak profesor gue ya. Oke, balik ke topik utama. Oh ya, makanya L dari anime Death Note itu suka banget sama makanan manis, Pak. Oke, lanjut. Nah, karena merasa demikian, akhirnya Izumi malah mau makan dangonya sendirian, coy. Gua rada curiga ini Izumi pura-pura nggak tahu biar bisa makan semuanya sendiri, coy. Serakah juga ini Izumi. Nah, saat Izumi mau makan, tiba-tiba Itachi menunjukkan ekspresi yang kelihatan banget kalau dia pengen juga, coy. Ya, sejenius-jeniusnya manusia kan tetap manusia ya. Dan akhirnya Izumi sadar dan membagi dangonya dengan Itachi. BTW kalau dilihat-lihat, Itachi sama Izumi ini kayak lagi ngedate, coy. Nah, di saat mereka sedang chill menikmati makan dango di tepi sungai, tiba-tiba rekan timnya Itachi yang bernama Tenma datang untuk menjemput Itachi. Karena mereka ditugaskan untuk suatu misi, coy. Yaitu menangkap kucing yang minggat karena kecantol kucing cewek, Pak. Nah, untuk membawa dana agar bisa ngomong dengan para kucing, Itachi dan timnya harus memakai bando yang berbentuk telinga kucing ini, coy. Nah, karena ini misi pencarian, jadi mereka harus pergi ke berbagai tempat untuk mencari clue di mana kucing ini berada. Nah, di saat Yuki alias Jonin yang memimpin timnya Itachi sudah menemukan di mana lokasi kucing ini berada, Yuki menyuruh Itachi untuk memanggil Tenma dan Inari untuk berkumpul. Nah, di saat Itachi ingin memberitahu mereka, tanpa sengaja Itachi mendengar percakapan antara Tenma dan Inari. Tenma mengatakan jika ayahnya yang seorang pemimpin klan sedang sekarat dan dia butuh kumis kucing yang sedang dicari-cari ini sebagai obat untuk ayahnya agar ayahnya dapat sembuh dan nasib klan kembali aman. Singkat cerita, setelah Itachi dan anggota timnya sudah berkumpul, akhirnya mereka melancarkan aksinya untuk menangkap kucing yang minggat ini, coy. Singkat cerita, setelah mengalami berbagai keributan, karena ternyata ini kucing jago gelut, ya iyalah orang kucing ninja. Tapi karena ini Itachi sang dewa shuriken, jadi dia berhasil membuat kucing ini pingsan dengan combo maut shurikennya, Pak. Dan dia juga berhasil memotong kumis kucing ini agar Tenma bisa mengobati ayahnya, coy. Singkat cerita, setelah timnya Itachi berhasil menangkap dan mengembalikan kucing ini ke Nekoba dan keluarganya, Itachi, Tenma, dan Inari akhirnya pulang ke rumah mereka masing-masing, coy. Nah, di perjalanan pulang, dengan malu-malu Tenma mengucapkan terima kasih ke Itachi dan dia berkata bahwa suatu saat nanti dia pasti akan membalas hutang budinya ini. Dan disinilah Itachi pertama kali merasakan yang namanya pertemanan, coy.
Jadi suatu hari di saat ikatan Itachi dan Tenma sudah semakin kuat, Itachi dan timnya ditugaskan untuk mengawal seseorang, coy. Tapi di misi kali ini ternyata tidak semulus biasanya, Pak. Itachi dan orang-orang yang ada di situ dicegat dan dibantai oleh pria bertopeng yang tidak dikenal ini. Yang akhirnya mereka semua tewas, termasuk Tenma yang berusaha melindungi Itachi. Tapi anehnya pria bertopeng loreng-loreng pemuda Pancasila ini tidak membunuh Itachi, Pak. Yang akhirnya Itachi selamat. Dan setelah melewati dan merenungi kejadian ini, akhirnya Sharingan pertama Itachi pun bangkit, coy. Karena Itachi mengalami kesedihan yang mendalam karena teman-temannya pada mati semua. Yap, di sini tujuan pria bertopeng alias Obito ini berhasil, Pak. Emang Obito ini tukang joki Sharingan, coy. Nah, beberapa hari kemudian, Fugaku memuji Itachi karena di usianya dia sudah dapat membangkitkan Sharingan. Tapi Itachi tidak senang mendengar pujian ini, Pak. Ya, orang temannya Itachi harus mati dulu biar Sharingannya bisa bangkit. Bangganya di sebelah mana, coy? Tapi Itachi dapat menahan kekesalannya ini. Nah, di hari ini seperti biasa Itachi tidak dapat menemani Sasuke bermain karena Itachi akan ikut berlatih dengan Shisui di hutan. Itachi dan Shisui akan berlatih latihan 3 tahap, coy. Di tahap pertama mereka akan berlatih melacak buronan sembari menghindari jebakan-jebakan yang telah disiapkan untuk latihan. Nah, di tahap kedua di saat malam hari, mereka berlatih untuk bertahan hidup dengan menangkap ikan dan membakarnya, coy. Ya, intinya ini latihan bertahan hidup lah, coy. Mirip kayak pas ujian Chunin tahap 2 di eranya Naruto. Nah, tapi di saat Itachi dan Shisui lagi enak-enaknya makan ikan sembari membicarakan apa sebenarnya makna hidup sebagai seorang shinobi, terutama shinobi dari klan Uchiha yang memiliki mata yang istimewa, tiba-tiba mereka mendengar suara orang bertarung, coy. Yang ternyata seorang Anbu Hokage yang sedang dikejar oleh Anburut miliknya Danzo. Nah, alasan 3 Anburut ini memburu Anbu Hokage karena Anbu Hokage ini membawa gulungan rahasia yang berisi informasi tentang pengkhianat desa Konoha. Nah, sebenarnya di sini nggak dijelasin siapa pengkhianatnya, Pak. Tapi kalau tebakan gua, ini gulungan berisi informasi tentang hubungan rahasia antara Orochimaru dan Danzo. Karena di setting waktu ini Orochimaru masih ada di desa Konoha, Pak. Dan dana eksperimennya itu disupport sama Danzo. Nah, kalau ketahuan kan bahaya ya. Nah, singkat cerita setelah mengetahui hal ini, Itachi dan Shisui lebih memilih untuk memihak Anbu Hokage dan mereka berdua pun melawan ketiga Anburut ini, coy. Dan mereka menang. Bayangin 2 bocil lawan shinobi selevel Anbu bisa menang, coy. Nah, setelah Anburut ini mundur karena kedua rekannya udah kalah, akhirnya para Chunin yang mengawasi latihannya Shisui dan Itachi pun datang karena mereka mendengar ada keributan. Shisui mengatakan, "Loh, ini bukan bagian dari latihan." "Bukanlah," kata si Chuninnya, coy. Ini Shisui sok-sok polos biar pada nggak curiga kalau sebenarnya dia kuat banget, Pak. Nah, setelah menjelaskan situasi yang terjadi, akhirnya latihannya pun selesai dan Itachi Shisui pulang ke rumah mereka, coy. Dengan kondisi Itachi digendong sama Shisui karena kakinya Itachi terkilir akibat pertarungan tadi. Ini benar-benar Itachi sama Shisui udah kayak kakak adek, coy. Nah, setelah melawan Anbu yang berusaha merebut gulungan rahasia ini, Itachi sadar kalau ada orang-orang yang bergerak di belakang layar demi bisa mempertahankan kedamaian. Nah, disinilah cikal bakal pola pikir Itachi yang rela melakukan apapun demi kebaikan tanpa perlu diketahui oleh orang lain, alias pahlawan tanpa tanda jasa, coy. Boro-boro dapat tanda jasa, orang malah difitnah sedesa ya kan, dikira beneran jahat, coy. Nah, beberapa tahun setelah kejadian ini, lebih tepatnya di kisaran umur 12 sampai 13 tahun, Itachi masuk Anbu untuk pertama kalinya, Pak. Nah, disinilah Itachi kenal dengan Kakashi. Karena saat Itachi baru masuk, Kakashi ini menjabat sebagai kapten Anbu, coy. Nah, tapi ada orang brengsek bernama Danzo yang juga merekrut Itachi sebagai Anburut. Udah jelas nggak bisa nolak dong Itachi. Jadi Itachi ini Anburut sekaligus Anbu Hokage, coy. Dan disinilah hidupnya Itachi jadi berat banget, coy. Karena Itachi menyandang 3 identitas sekaligus, klan Uchiha, Anbu Hokage, dan Anburut. Jadi ketika Itachi mendapatkan informasi, dia harus melaporkan ke 3 belah pihak, Pak. Uchiha, Konoha, dan Danzo. Ditambah dia juga harus mengawasi pergerakan dari klannya sendiri. Nah, suatu hari Itachi diundang oleh Shisui untuk menemuinya di tepi jurang. Nah, sesampainya Itachi di tepi jurang, Shisui sudah menunggunya dengan kondisi matanya tinggal satu, coy. Karena yang satu dicolong sama Danzo. Nah, disinilah Itachi mendapatkan wasiat dari Shisui untuk melanjutkan perjuangannya Shisui dan menerima matanya Shisui. Dan di sini Shisui mati sehingga mata Mangekyo Sharingannya Itachi bangkit, coy. Nah, setelah kejadian menyedihkan ini, keesokan harinya Itachi didatangi oleh 3 anggota klan Uchiha, Inabi, Yashiro, dan Teka. Mereka menuduh secara halus jika Itachi lah dalang di balik kematian Shisui. Karena di saat Shisui menghilang, Itachi doang yang nggak ikut rapat klan Uchiha, Pak. Marah dong Itachi. Dan Itachi memukul ketiga orang ini, Pak. Dan pas banget Fugaku melihat kejadian ini. Nah, disinilah Itachi mulai muak dengan sikap para anggota klan Uchiha. Karena Itachi menganggap klan Uchiha terlalu sombong karena memiliki mata Sharingan. Tapi setelah mengeluarkan semua kekesalannya ini, tiba-tiba Itachi sujud minta maaf karena disuruh berhenti sama Sasuke, coy. Emang yang bisa ngalahin Itachi cuma Sasuke, Pak. Nah, suatu hari setelah kejadian ini, Fugaku mengundang Itachi untuk menemuinya di tempat biasa rapat klan Uchiha setelah klan Uchiha selesai rapat. Nah, di malam hari setelah klan Uchiha selesai rapat, akhirnya Itachi menemui ayahnya di tempat rapat klan Uchiha. Nah, ternyata tujuan Fugaku mengundang Itachi itu untuk menunjukkan kepada Itachi masa depan yang dilihat oleh Fugaku. Fugaku mengatakan karena dia mempunyai Mangekyo Sharingan, jadi dia bisa mengendalikan Kyuubi sama seperti yang dilakukan oleh Madara.
Tapi Fugaku merahasiakan hal ini ke para anggota klan Uchiha. Karena Fugaku nggak mau situasinya jadi makin kacau coy. Nah setelah menjelaskan semuanya ke Itachi, Fugaku ingin agar Itachi bergabung dengan Fugaku untuk mengalahkan dan mengendalikan para petinggi Konoha. Nah jika para petingginya bisa dikendalikan oleh Fugaku, maka pertumpahan darah yang tidak perlu bisa dihindari coy. Nah setelah pertemuannya dengan Fugaku ini, Itachi melaporkan hal ini ke para petinggi Konoha, yang hasilnya Hiruzen ingin berbicara baik-baik dengan klan Uchiha untuk menghindari pertumpahan darah. Nah tapi Danzo punya pemikiran yang berbeda pak. Danzo ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah ini. Binatang emang ini Danzo. Jadi di suatu malam Danzo dan Itachi bertemu secara pribadi di sebuah kuil. Nah disinilah Danzo mempengaruhi Itachi jika pertumpahan darah tidak akan bisa dihindari. Dan Danzo memberikan pilihan ke Itachi untuk bergabung dengan klan Uchiha dan ikut mati bersamanya, atau bergabung dengan Konoha, tapi Itachi harus menghabisi seluruh anggota klan Uchiha kecuali Sasuke. Nah setelah pertemuan dengan Danzo ini, Itachi jadi galau berat pak. Dia bingung harus milih klan atau desanya. Oh ya BTW di sini Itachi baru berumur 13 tahun coy. Bayangin umur 13 tahun udah dikasih pilihan kayak gini pak. Dan setelah pemikiran yang panjang, akhirnya Itachi lebih memilih untuk membasmi seluruh anggota klan Uchiha pak. Nah karena Itachi ini nggak mungkin bisa menghabisi seluruh klannya sendirian dalam semalam, jadi dia meminta bantuan ke Obito yang sedang menyamar menjadi Madara. Nah dari mana Itachi bisa tahu Obito? Itachi bisa tahu Obito karena Itachi sering ngegepin Obito keluar masuk ke kediaman klan Uchiha dengan Kamui-nya coy. Dan singkat cerita setelah membunuh para orang tua, anak-anak, wanita, bahkan Izumi dan orang tuanya Itachi, Itachi pun resmi dicap sebagai ninja pelarian coy. Yang akhirnya dia melapor ke Hiruzen jika dia akan bergabung dengan organisasi yang bernama Akatsuki untuk memastikan kesepakatannya dengan Obito tidak rusak. Nah emang isi kesepakatannya apa sih? Nah kesepakatannya adalah Itachi mau bergabung dengan Akatsuki dan membantu mengumpulkan biju dan uang dengan syarat Akatsuki dan Obito tidak boleh menyentuh dan mengusik desa Konoha serta Sasuke coy. Makanya kalau lu sadar anggota Akatsuki nggak ada yang pernah masuk ke desa Konoha selain Itachi dan Kisame pak. Dan itu jugalah alasan mengapa Pain menyerang Konoha setelah Itachi mati. Ya karena ada perjanjiannya coy. Itachi tewas mah berarti perjanjiannya hangus pak. Nah setelah malam pembantaian ini, akhirnya Itachi pun dibawa oleh Obito ke markas Akatsuki. Dan tanpa disangka-sangka di sini Itachi bertemu dengan Orochimaru coy. Orang aneh yang berdiri sendirian di upacara pemakaman. Nah untuk membuktikan kesetiaannya ke Akatsuki, Itachi disuruh oleh Pain untuk menolak desanya dengan cara mencoret logo Konoha diikat kepalanya. Dan dengan berat hati Itachi pun melakukannya. Dan disinilah Itachi resmi bergabung dengan Akatsuki dengan gelar cincin yang bertuliskan Su yang artinya merah menyala pak. Dan itulah kisah sejarah singkat dan penjelasan tentang kehidupan Itachi sebelum masuk Akatsuki. Oh ya BTW episode yang gue bahas di sini itu episode 451 sampai episode 455 coy. Dan episode ini itu diadaptasi dari novelnya Itachi yang berjudul Itachi Shinden Midnight. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau saya masih hidup, ya semoga aja masih hidup lah ya.